saat ini sedang marak diwarnai potensi pemulihan ekonomi dan perdagangan. Ekspektasi positif mereka dengan suku bunga yang dijaga pada level rendah dan stimulus ekonomi yang terus digelontorkan berbagai negara, serta nilai tukar dolar Amerika Serikat yang tetap suportif. Selain itu, vaksinasi pun mulai dijalankan di berbagai sudut dunia. Investor, PT Manulife Asset Management Indonesia mengajak Anda mengawali 2021 ini dengan menilik lebih jauh beragam fakta seputar ekonomi, agar mantap langkah investasi Anda. Tahun 2021 akan menjadi tahun pemulihan ekonomi global, melanjutkan perbaikan yang secara gradual telah terjadi sejak kuartal keempat 2020. Selama beberapa waktu, negara-negara berkembang di Asia menunjukkan kilaunya sebagai penopang potensi pemulihan global. Ekspektasi perbaikan di 2021 ditopang oleh ketersediaan vaksin dan pelonggaran pembatasan sosial global yang mendukung normalisasi aktivitas ekonomi. Pemulihan diperkirakan akan semakin terakselerasi di paruh kedua 2021, seiring peningkatan akses terhadap vaksin serta aktivitas vaksinasi. Potensi pemulihan global pun ditandai dengan membaiknya iklim perdagangan. Perdagangan global diperkirakan meningkat di 2021, didukung oleh meningkatnya permintaan, seiring normalisasi aktivitas ekonomi, ketersediaan vaksin, dan membaiknya iklim perdagangan dalam era kepresidenan Joe Biden. Perbaikan perdagangan global di 2021 dapat menguntungkan kawasan Asia yang berkiblat pada manufaktur. Kebijakan moneter Bank Sentral Global akan tetap akomodatif di 2021. Dalam rapat bulan Desember lalu, The Fed mempertahankan outlook suku bunga rendah setidaknya sampai 2023. Program pembelian aset atau quantitative easing oleh Bank Sentral Global juga akan terus berlanjut di 2021. The Fed menyatakan akan melakukan pembelian aset sejumlah 120 miliar dolar Amerika Serikat per bulan. Sementara ECB atau European Central Bank menaikkan program pembelian aset sebesar 500 miliar euro menjadi 1,85 triliun euro atau 100 miliar euro per bulan. Tingkat suku bunga rendah dan program pembelian aset akan menekan nilai tukar dolar Amerika Serikat dan menopang selera investasi ke kawasan negara berkembang. Seiring dengan tingkat suku bunga yang terus turun, banyak obligasi di dunia yang imbal hasilnya turun ke zona negatif. Per Desember terdapat sekitar 17 triliun dolar Amerika Serikat atau 27% dari total obligasi investment grade yang masuk dalam zona imbal hasil negatif. Ini merupakan level tertinggi dalam sejarah. Era suku bunga rendah mendorong selera investasi investor global untuk berinvestasi di instrumen yang dapat menawarkan tingkat imbal hasil lebih atau dapat memberikan regular income seperti saham, obligasi negara berkembang, dan real estate investment trust. Di latar belakang, penanganan pandemi juga menunjukkan beberapa kemajuan. Vaksinasi menjadi poin krusial untuk mendorong normalisasi aktivitas ekonomi masyarakat. Produksi dan distribusi akan menjadi perhatian pasar. Saat ini diperkirakan kapasitas produksi vaksin global mencapai 2 hingga 4 miliar dosis per tahun. Mayoritas negara maju mengindikasikan paruh kedua 2021 sebagai periode di mana vaksin dapat mulai tersedia secara luas. Bagaimana peta kondisi ekonomi global 2021? Berdasarkan GIP model, bukan tidak mungkin kita memasuki zona Goldilocks. Ditandai dengan potensi pertumbuhan naik, inflasi yang masih jinak, dan kebijakan yang tetap akomodatif. Sejalan dengan kebijakan akomodatif dunia, kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia tetap akomodatif. Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga sikap akomodatif dan mempertahankan perannya dalam mendukung kebijakan fiskal pemerintah. BI masih akan menjadi standby buyer dalam lelang obligasi pemerintah sebagai non-competitive bidder. Defisit fiskal masih akan tinggi dengan target 5,7% PDB di 2021. Pemerintah mencanangkan penurunan secara bertahap ke level 3% di tahun 2023. Percepatan pencairan anggaran pemulihan ekonomi nasional dapat membantu proses pemulihan ekonomi.
Hal ini masih berlanjut di 2021, yaitu senilai 372 triliun rupiah atau sekitar 2,3% terhadap PDB. Kondisi ekonomi makro lebih kokoh, didukung ketersediaan vaksin yang lebih luas. Hingga akhir kuartal 1 2022, pemerintah menargetkan vaksinasi sampai dengan 181 juta orang, yaitu sekitar 70% dari populasi penduduk Indonesia di usia lebih dari 18 tahun sampai dengan akhir. Vaksinasi diperkirakan akan mulai dilakukan pada pertengahan kuartal 1 2021 setelah mendapatkan otorisasi penggunaan darurat oleh BPOM yang diperkirakan akan dilakukan di akhir Januari atau awal Februari 2021. Roadmap vaksinasi menunjukkan bahwa vaksinasi masif akan dilakukan pada paruh kedua 2021 dan kuartal pertama 2022. Sejauh ini, pemerintah belum melakukan finalisasi rencana atas distribusi vaksin di rumah sakit swasta dan penetapan harga. Kondisi ekonomi makro ini juga mendukung pemulihan secara bertahan. Berbagai dukungan kebijakan moneter dan fiskal, percepatan penanganan pandemi, dan membaiknya rasio pinjaman terhadap simpanan perbankan diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi domestik di 2021. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak stabil, didukung oleh beberapa faktor seperti dolar Amerika Serikat yang cenderung lemah dikarenakan oleh kebijakan akomodatif The Fed dan pemerintah Amerika Serikat, berkurangnya tekanan pada neraca berjalan, inflasi terkendali, dan porsi kepemilikan asing yang rendah terhadap aset finansial Indonesia. Di sisi lain, implementasi Omnibus Law menjadi katalis dimulainya siklus investasi. Konten dari peraturan pendukung yang diharapkan terbit 3 bulan setelah pengesahannya di Oktober 2020 dan eksekusi yang tepat waktu dan tepat sasaran menjadi sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi dari Omnibus Law. Omnibus Law berpotensi mengubah Indonesia menjadi salah satu mata rantai pasokan Asia. Diharapkan kedepannya dapat menangkap kesempatan relokasi perusahaan dalam upaya mendorong penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Kembalinya dana portfolio investasi asing memberikan sinyal kembali normalnya sentimen terhadap pasar finansial Indonesia. Arus berita terbaru terkait vaksin serta dukungan pemerintah dan bank sentral dalam mendorong perekonomian telah memicu pergeseran sentimen terhadap pasar finansial emerging market termasuk Indonesia. Kedepannya, potensi inflow masih terbuka bagi Indonesia, mengingat kepemilikan asing pada pasar saham dan obligasi yang relatif rendah dan potensi imbal hasil yang ditawarkan oleh pasar finansial Indonesia masih sangat menarik. Di tahun 2020, kinerja pasar saham Indonesia masuk dalam kelompok yang tertinggal, yaitu melemah sejauh 5,1%. Namun dibandingkan dengan kawasan lain, valuasi pasar saham Indonesia masih relatif murah. Secara presentase, kepemilikan asing di pasar saham saat ini yaitu pada level kurang dari 50% adalah salah satu yang terendah sejak 2013. Proyeksi menunjukkan potensi pemulihan pertumbuhan ekonomi global di 2021. Kondisi geopolitik lebih kondusif. Nilai tukar dolar Amerika Serikat yang relatif lemah menopang sentimen pasar saham negara berkembang. Pemulihan earnings sejalan dengan pemulihan ekonomi. Didukung oleh likuiditas domestik dan manajemen utang yang baik, pasar obligasi membukukan kinerja tinggi menguat 14,7%. Dibandingkan dengan kawasan lain, pasar obligasi Indonesia menawarkan imbal hasil real yang superior. Secara presentase, kepemilikan asing di pasar obligasi sudah jauh lebih rendah di level 25% saja. Imbal hasil relatif tinggi yang ditawarkan pasar obligasi Indonesia masih menjadi daya tarik, terutama untuk investor asing. Sentimen global yang lebih suportif dan imbal hasil tinggi berpeluang meningkatkan aliran real money. Secara umum, masih ada beberapa resiko yang masih harus disikapi oleh Anda para investor. Terkait pandemi, peningkatan kasus COVID-19 masih terus terlihat, sehingga masih ada potensi diberlakukannya penutupan ekonomi skala besar. Hal ini dapat berimbas pada distribusi dan logistik vaksinasi. Di sisi geopolitik, yaitu hubungan dagang Amerika Serikat dan China. Selain itu, masih ada potensi kebijakan yang tidak tepat waktu atau tepat sasaran, serta implementasi reformasi yang lamban. Nah, investor,
Demikian update terkini pasar global dan domestik persembahan PT Manulife Asset Management Indonesia. Mari kita dukung terus upaya pemerintah memerangi pandemi menuju pemulihan ekonomi. Serta selamat berinvestasi.